Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aikfian Pralasda, NIM 2020-120-43 dari kelas akuntansi 1A. Di sini saya akan membahas mengenai materi fungsi staffing, mata kuliah manajemen pengantar, dosen pengampu Bapak Febra Robianto SE MSI. AKT. Dalam materi fungsi staffing ini terdapat beberapa pembahasan yang akan saya bahas di dalam video ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi staffing. Yang kedua, macam kegiatan staffing. Yang ketiga, ada perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, penarikan atau rekrutmen. Yang kelima, ada sumber tenaga kerja. Yang keenam, ada seleksi. Yang ke-7 ada pengenalan dan orientasi. Yang ke-8 ada latihan dan pengembangan. Yang ke-9 ada balas jasa dan penghargaan. Yang terakhir kita akan membahas nanti yaitu ada pengembangan karir promosi. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas mengenai definisi staffing. Pasti kalian sudah mengetahui apa itu staffing. Staffing sendiri itu lebih dipakai di dalam sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan. Jadi kalau kalian sudah pernah bekerja, pasti kalian sudah mengetahui apa itu staffing. Lebih tepatnya dikenal dengan bagian staff, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Jadi, staffing sendiri yaitu usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Jadi, staffing tersendiri itu dia termasuk di dalam sebuah susunan organisasi. Gitu. Staffing juga bisa diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang melakukan penarikan, penyeleksian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas mengenai macam kegiatan staffing. Di dalam kegiatan staffing terdapat beberapa macam kegiatan staffing. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada penarikan atau rekrutmen, yang ketiga ada seleksi, yang keempat ada pengenalan dan orientasi, yang kelima ada pemberian balas jasa dan penghargaan, yang keenam ada pengembangan karir, yang ketujuh ada memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi sebaik mungkin. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Di dalam bab atau materi perencanaan, di dalam bagian perencanaan sumber daya manusia terdapat 4 langkah pokok. Yang pertama yaitu untuk kebutuhan masa depan. Perencanaan yang kedua, perencanaan sumber daya manusia untuk keseimbangan masa depan. Yang ketiga, untuk pengadaan seleksi dan pemberhentian. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, yaitu untuk pengembangan. Baik, selanjutnya di dalam langkah tersebut terdapat 2 pertimbangan untuk menyelesaikan langkah tersebut. Yang pertama yaitu rencana strategi dasar organisasi beserta tujuan-tujuan serta taktik untuk membuat. Yang kedua yaitu perubahan lingkungan. Selain langkah tersebut terdapat juga jenis kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama yaitu kebutuhan akan tenaga kerja staff atau manajerial. Yang kedua yaitu ada kebutuhan akan tenaga operasional. Jadi di dalam kedua tenaga tersebut itu berbeda. Yang keempat yaitu kita akan membahas tentang penarikan atau rekrutmen. Di dalam rekrutmen atau kita lebih kenal tentang rekrutmen itu seperti lowongan pekerjaan. Jadi di sebuah perusahaan lagi membutuhkan sebuah karyawan untuk bergabung atau join di dalam sebuah perusahaannya. Seperti itu. Jadi, rekrutmen bisa diartikan adalah sebuah proses menarik atau screening dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan.
Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Bagian penting yang ada pada proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi dari setiap pekerjaan. Selanjutnya yaitu yang kelima ada sumber tenaga kerja. Yang pertama, yang A, yaitu ada sumber dari dalam organisasi. Yang pertama itu pengangkatan atau promosi. Yang kedua, pemindahan atau transfer. Yang ketiga ada penataran atau upgrading. Yang keempat ada teman atau sanak family karyawan sendiri. Jadi di dalam sebelumnya di dalam sumber tenaga kerja itu biasanya tenaga kerja tersebut berasal dari 4 ini yang ada di dalam sebuah organisasi. Semisal kayak promosi, jadi ada sebuah promosi, kemudian tenaga tersebut diangkat di dalam organisasi tersebut, di dalam perusahaan tersebut. Terus ada kayak dari pemindahan, mungkin dari tenaga kerja dari perusahaan A dipindahkan ke perusahaan B, seperti itu. Terus ada penataran yaitu upgrading, tadi udah. Terus ada 4 teman atau sanak family karyawan sendiri. Jadi diangkat dari keluarga, salah satu keluarga yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada yang sumber dari luar organisasi, yaitu biasanya mengetahuinya dari pasang iklan. 2, menghubungi lembaga pendidikan. Yang ketiga, mengambil dari perusahaan atau organisasi lain. Yang keempat ada menghubungi kantor tenaga kerja. Yang kelima ada menghubungi serikat buruh. Yang keenam ada sumber-sumber lain. Jadi di luar dari organisasi itu biasanya tenaga kerja itu mengetahui kalau di sebuah perusahaan atau organisasi ini baru ada sebuah lowongan seperti itu. Bisa diartikan seperti itu. Biar kita lebih tahu apa sih itu sumber tenaga kerja itu. Seperti itu. Jadi awal dari tenaga kerja itu masuk di dalam sebuah organisasi. Jadi yang udah saya jelaskan tadi ada 2, yaitu yang sumber dari dalam organisasi atau yang kedua sumber dari luar organisasi. Semoga dapat dimengerti. Selanjutnya yang keenam yaitu seleksi. Di dalam seleksi ini terdapat 2 metode dalam teknik seleksi. Yang pertama ada metode gawang berantai. Yang kedua metode compensatory. Jadi saya akan membahas yang pertama yaitu metode gawang berantai, yaitu metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Jadi di dalam sebuah seleksi tersebut harus karyawan atau calon tenaga kerja itu harus melewati tahapan yang ditentukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan seperti itu. Contohnya yaitu seleksi pengrekrutan anggota baru BEM Universitas Mulia Kudus. Yang kedua itu metode compensatory, di mana metode ini yaitu metode seleksi di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pentahapan seperti itu. Jadi langsung tanpa adanya kayak contoh, ada yang pertama itu ada mengisi formulir, terus ada kayak tes A, tes B, tes C, terus ada interview A, interview B. Jadi itu yang namanya tahapan. Jadi kalau yang metode compensatory itu dia tidak ada tahapan tersebut. Jadi langsung diuji dan langsung diterima seperti itu. Kemungkinan ada 1 jenis tahapan mungkin. Seperti itu. Yaitu mungkin biasanya ya cuma awal saja tanpa ada tahapan-tahapan yang begitu panjang. Seperti itu. Contohnya itu seleksi mahasiswa baru model Sipen Maru, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pada umumnya proses seleksi itu ada beberapa. Yang pertama, kurang lebihnya yang pertama yaitu pengisian formulir. Yang kedua ada tes psikolog. Tes psikologi itu biasanya terdiri dari tes IQ. Yang kedua kecakapan atau profisiensi. Yang kedua ada kejujuran atau
kejuruan atau vokasional. Yang keempat ada kepribadian atau personality. Terus yang ketiga, tahapan seleksi yang ketiga yaitu ada wawancara. Yang keempat itu ada referensi, seperti itu. Yang ketujuh, kita akan membahas mengenai pengenalan dan orientasi. Pengenalan dan orientasi yaitu bisa diartikan adalah usaha membantu para pekerja agar mengenali secara baik dan mampu beradaptasi dengan suatu situasi atau dengan lingkungan atau iklim bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Pengenalan dan orientasi bisa didefinisikan seperti setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk organisasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pemimpinnya dan teman-teman sekerjanya. Jadi, pengenalan dan orientasi ini diperuntukkan untuk para pekerja baru yang sudah diterima, sudah melalui seleksi bertahap maupun tidak bertahap. Jadi pengenalan orientasi ini lebih terkhususkan untuk memberikan sebuah wawasan tentang perusahaan yang mereka tempatkan. Maksudnya yang mereka tempati sebagai tempat kerja. Jadi mereka sebelumnya harus tahu bahwa tempat kerja itu seperti ini, lingkungannya seperti ini, dan ini cara dia bekerja seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tujuan dari orientasi itu yaitu yang pertama untuk membantu karyawan baru. Yang kedua, membuat penyesuaian yang mulus di tempat kerja mereka. Jadi dia bisa melakukan penyesuaian secara langsung dengan di tempat kerja itu. Selanjutnya yaitu sasaran utama orientasi di tempat kerja adalah untuk 1. Membuat karyawan baru merasa diterima dan nyaman. Seperti itu. Yang kedua, menciptakan persepsi positif terhadap organisasi. Yang ketiga ada mengkomunikasikan prosedur dasar organisasi kepada karyawan baru. Yang keempat ada membentuk dasar untuk pelatihan berkelanjutan. Yang kelima ada mengkonfirmasikan keputusan karyawan untuk bergabung dengan organisasi. Yang keenam ada memulai proses pengintegrasian karyawan baru ke dalam angkatan kerja organisasi. Seperti itu. Yang kedelapan, kita akan bahas tentang latihan dan pengembangan. Pelatihan merupakan proses membantu para tenaga kerja untuk memperoleh aktivitas dalam pekerjaan mereka yang sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan tentang pikiran, tindakan, kecakapan, pengetahuan, dan sikap yang layak. Sedangkan pengembangan yaitu proses pengembangan terdiri atas tindakan memutuskan kompetensi, keterampilan, atau pengetahuan yang perlu dikembangkan dan bagaimana mencapainya. Seperti itu. Cara untuk melatih pegawai karyawan dalam suatu organisasi. Dalam cara ini itu bisa dikatakan penting karena biar para pekerja baru mengetahui tata di dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang mereka sebagai tempat kerja mereka, maksudnya seperti itu. Yang pertama ada metode pelatihan di tempat kerja, yaitu on the job training. Yang kedua ada pelatihan di luar tempat kerja atau off the job training. Di dalam off the job training ini terdapat beberapa bagian atau terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada belajar sendiri yaitu atau self study. Yang kedua ada tugas belajar. Yang ketiga ada upgrading. Yang keempat ada magang atau apprenticeship. Yang kelima ada coaching.
Yang keempat ada perputaran jabatan. Yang ketujuh ada permainan peranan. Yang kedelapan ada seminar, rapat, dan lainnya. Yang ke-9 ya tadi ya. Yang ke-9 atau yang terakhir itu adalah festival school. Seperti itu. Yang ke-9 kita akan bahas mengenai balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau dan penghargaan itu biasanya di dalam sebuah tempat kerja itu biasanya bisa diartikan sebagai mendapatkan kompensasi seperti itu, yaitu pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial, non-finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemberian balas jasa adalah penentuan besarnya gaji atau upah, tunjangan-tunjangan, dan juga bisa insentif. Wujud kompensasi itu siapa sih? Wujud kompensasi itu yang pertama bisa berupa uang. Itu di dalam sebuah tempat kerja itu bisa berupa gaji dan upah, tunjangan atau bonus. Itu. Yang kedua itu dalam bentuk natura, itu bisa berupa beras, gula, kopi, minyak, obat-obatan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bisa bentuk kenikmatan, yaitu berupa fasilitas rumah, kendaraan, kesehatan, dan lain-lain. Biasanya kenikmatan ini seperti rumah, pokoknya fasilitas-fasilitas itu biasanya diperuntukkan untuk lebih banyak ke pegawai di sebuah pemerintahan seperti itu. Kalau uang yang tadi uang kayak gaji dan upah, tunjangan bonus itu lebih ke perusahaan, lebih ke swasta seperti itu. Kalau natura itu beras, gula, kopi, minyak, obat-obatan itu biasanya untuk, kalau menurut saya sih sekarang itu setahu saya itu jarang. Lebih banyak itu menggunakan yang tadi. Metode pertama yaitu uang berupa gaji, penaikan gaji atau yang lainnya seperti itu. Kalau natura pada zaman sekarang itu sedikit, meskipun ada mungkin kecil, mungkin di dalam sektor tertentu seperti organisasi atau apalah gitu. Jadi yang ke-10 atau yang terakhir kita akan bahas mengenai pengembangan karir promosi. Pengembangan karir promosi atau kita yang pertama itu promosi. Apa sih itu promosi? Promosi jadi itu adalah usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji atau upahnya. Promosi ada promosi kering, yaitu kenaikan pangkat pegawai disertai dengan tanggung jawab tetapi tidak diikuti dengan kenaikan balas jasanya. Keadaan ini hanya terjadi dalam situasi darurat saja, seperti itu. Jadi kalau promosi itu, untuk promosi itu jadi contoh pegawai A sama pegawai B. Pegawai A mendapatkan promosi dari siapa itu, terus karena mungkin kinerjanya itu bagus, jadi dia mungkin bisa dinaikkan gajinya seperti itu, gaji atau upahnya, ataupun bisa mendapatkan bonus seperti itu. Tujuan promosi sendiri yaitu untuk mengisi jabatan yang lowong. Yang kedua, untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasi lebih tinggi lagi. Jadi yang saya contohkan tadi, yang pertama itu adalah contoh yang kedua ya. Yang pertama itu mengisi jabatan yang lowong itu biasanya contoh si A mendapatkan promosi bahwa di sebuah organisasi atau perusahaan ini lagi membutuhkan sebuah staff atau apalah itu. Jadi dia lewat dari promosi itu seperti itu. Kemudian ada syarat-syarat promosi. Syarat-syarat promosi ini biasanya itu tergantung di dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Biasanya itu yang pertama ada karena adanya formasi atau ada lowongan itu tadi, ada formasi yang dibutuhkan, maksudnya seperti itu. Yang kedua ada yang bersangkutan cakap atau berprestasi menonjol, seperti yang saya jelaskan tadi.
Ada 3 macam prinsip promosi, yaitu yang pertama dasar keterampilan atau merit principle, yang kedua ada dasar senioritas atau seniority principle, yang ketiga ada dasar teman atau spoil system. Jadi di dalam prinsip promosi itu biasanya yang pertama ada dasar keterampilan itu. Keterampilan bisa dilihat oleh siapapun. Jadi kalau bisa dikatakan sebuah organisasi karyawan tersebut memiliki keterampilan yang cakap, yang bagus, yang pokoknya yang menonjol dibanding karyawan lainnya. Senioritas itu bisa dikatakan bahwa orang pegawai yang udah lama bekerja itu dia kemungkinan bisa dipromosikan atau diapain seperti itu. Yang ketiga ada dasar teman seperti itu. Terus yaitu transfer atau pemindahan pegawai adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Jadi transfer di sini adalah pemindahan karyawan atau pegawai dari perusahaan A ke perusahaan B seperti itu. Tujuan transfer yaitu untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang tinggi. Alasan pokok adanya transfer atau pemindahan yaitu yang pertama karena permintaan sendiri pegawai yang bersangkutan, yang kedua ada karena keinginan dari pegawai sendiri seperti itu. Terus kita akan bahas tentang PHK. Pasti kalian sudah tahu apa sih itu PHK, mungkin pernah dengar atau apa. Jadi PHK atau pemberhentian pegawai itu adalah keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawannya. Seperti itu. Alasan apa sih adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK itu? Yang pertama ada permintaan pegawainya sendiri, mungkin ada alasan tertentu. Yang kedua ada keputusan perusahaan atau organisasi karena pegawai yang bersangkutan telah melanggar tata tertib atau urusan disiplin pegawai. Jadi mungkin pegawai tersebut kurang disiplin seperti itu. Yang ketiga ada pegawai meninggal dunia. Yang keempat ada telah habis jangka waktu kontrak kerjanya seperti disebutkan dalam surat perjanjian kerja sama seperti itu. Yang kedua yaitu kita membahas tentang pensiun. Apa sih pensiun itu? Jadi pensiun itu ada jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdi dirinya kepada negara. Tujuan pensiun itu yang pertama untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga prestasi kerja tetap tinggi. Yang kedua ada pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut sehingga prestasi kerjanya sudah menurun. Yang ketiga ada pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bisa bekerja dengan normal. Yang terakhir atau yang keempat itu posisinya akan diganti oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Baik, penjelasan dari saya sudah cukup dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.